Selamat datang di kanal Geografi Y bersama saya Ramlan Adiwijaya. Hari ini kita akan bahas salah satu tempat paling ditakuti di dunia sepak bola, La Paz, Bolivia. Stadionnya bahkan dapat julukan yang paling kejam. Loh, kok bisa sekejam itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari angka ini. 6-1. Ini bukan sekedar skor, tapi sebuah skor yang benar-benar mengguncang dunia sepak bola, apalagi kalau yang kalah itu tim sekelas raksasa dunia. Dan ini dia misteri terbesarnya. Kok bisa sih tim sekaliber Argentina yang isinya pemain bintang, termasuk sang GOAT Lionel Messi, bisa sampai hancur lebur kayak gini? Ternyata jawabannya bukan cuma soal skill atau taktik di atas lapangan loh. Oke, jadi begini rencana kita. Kita bakal kupas tuntas fenomena ini. Pertama, kelapa stadion ini bisa dibilang kejam. Terus kita kenalan sama lawan tak kasat matanya, yaitu ketinggian. Lalu kita dalami sains di baliknya, lihat contoh nyata gimana para raksasa sepak bola dibuat tumbang, dan terakhir kita simpulkan semuanya. Jadi, lawan sesungguhnya di La Paz itu bukan 11 pemain Bolivia di lapangan. Lawan yang sebenarnya adalah sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu lokasinya sendiri. Nah, ini dia angka keramatnya. 3.637 meter di atas permukaan laut. Coba bayangin deh tingginya. Ini menjadikan Estadio Hernando Siles sebagai salah satu stadion internasional tertinggi di dunia. Dan disinilah semua drama dimulai. Di ketinggian segitu, tekanan udaranya jadi rendah banget. Terus artinya apa? Gampangnya gini, setiap tarikan nafas, oksigen yang masuk ke paru-paru itu jauh lebih sedikit dibanding kalau kita main di pantai. Nah, ini dia akar dari semua penderitaan fisik para pemain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit teknis, tapi seru kok. Gimana sih secara ilmiah, udara tipis ini bisa menyiksa fisik atlet-atlet top dunia yang nggak terbiasa? Jadi, begitu pemain dari dataran rendah tiba di sana, tubuh mereka langsung kaget dan masuk ke kondisi darurat. Kondisi ini punya nama medis, hipoksia. Intinya, tubuh itu lagi teriak karena kekurangan pasokan oksigen. Efek hipoksia ini berantai. Pertama, napas jadi ngos-ngosan karena tubuh kerja super keras cuma buat nyari oksigen. Kedua, kemampuan tubuh buat menyerap oksigen yang biasa disebut VO2 max langsung anjlok. Hasil akhirnya, stamina terjun bebas. Otot-otot jadi cepet banget lelah. Dan ini bukan cuma teori loh, datanya jelas banget. Penelitian menunjukkan, setiap naik 1.000 meter, tim tuan rumah itu seolah-olah dapat bonus gol. Apalagi di ketinggian 3.000 meter lebih kayak La Paz, wah peluang menang mereka langsung meroket. Ini bukan lagi soal jago-jagoan, tapi soal sains. Anehnya, apa yang jadi neraka buat tim tamu justru jadi kekuatan super buat para pemain lokal. Gimana ceritanya? Jawabannya adalah adaptasi biologis. Pemain yang lahir dan besar di sana, tubuhnya itu udah kayak di-upgrade buat kondisi ekstrim ini. Sel darah merah mereka lebih banyak buat ngikat oksigen, jantung mereka kerjanya lebih efisien, dan mereka nggak gampang pegel. Buat mereka, main di sana itu ya normal aja. Oke, teori sudah, sains sudah. Sekarang kita lihat buktinya langsung dari lapangan. Mari kita buka beberapa berkas kasus paling terkenal di mana tim-tim raksasa sepak bola dibuat gak berdaya di La Paz. Kasus yang paling diingat udah pasti, pembantaian Argentina 6-1. Skuad yang penuh bintang, ada Messi di sana, benar-benar dibuat kehabisan nafas. Mereka bukan kalah taktik, tapi kalah sama paru-paru mereka sendiri. Kalau tadi udah parah, ini lebih ekstrim lagi. Bayangin, kapten tim nasional sekelas Uruguay sampai harus dibantu tabung oksigen di pinggir lapangan saat bertanding. Ini bukan adegan di rumah sakit loh, ini di pertandingan sepak bola. Kebayangkan betapa brutalnya efek ketinggian buat tubuh. Dan korbannya bukan cuma Argentina atau Uruguay. Polanya tuh jelas banget. Brazil, sang raja sepak bola, punya rekor yang jelek banget kalau main di La Paz. Bahkan ada tim yang kalah 4-0 di El Alto, kota yang lebih tinggi lagi dari La Paz. Ketinggian ini benar-benar sang penakluk raksasa. Oke, setelah kita lihat semua buktinya, mulai dari geografi, sains, sampai hasil nyata di lapangan, sekarang waktunya kita kasih vonis akhir untuk La Paz. Jadi kalau kita rangkum ya, dari sisi geografis udaranya tipis dan miskin oksigen. Dari sisi sains, tubuh pemain tamu menderita dan staminanya anjlok. Dari sisi kesehatan, risikonya nyata. Dan hasilnya di lapangan, keuntungan luar biasa buat tuan rumah yang sering banget bikin kejutan. Ini benar-benar kombinasi maut dari faktor alam.
Jadi, kekejaman lapas itu bukan soal tackle-tackle keras atau permainan yang curang. Kekejamannya datang dari kombinasi yang nggak bisa dilawan. Geografi, fisiologi tubuh manusia, dan adaptasi biologis. Ini adalah pertarungan melawan alam itu sendiri, bahkan sebelum peluit pertandingan ditiup. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya, kalau ketinggian bisa jadi pemain ke-12 yang tak terlihat bagi Bolivia, kira-kira kekuatan alam apa lagi, misalnya panas ekstrim, kelembapan tinggi, atau angin kencang yang mungkin secara diam-diam ikut menentukan hasil akhir dalam olahraga yang kita semua cintai ini?